Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah undang kita semua di majelis yang sangat mulia ini. Majelis di mana kita akan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillahi ta'ala min sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Dan sungguh keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seluruh ucapan seperti perbandingan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Maka tidak ada majlis yang paling baik di muka bumi kecuali majlis yang membicarakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dengan merujuk kepada tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan pembahasan malam hari ini memasuki surat Al-Baqarah ayat ke-42 sampai dengan ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 42, wala talbisu. Wa artinya apa, Pak? Wa dan. La di sini adalah larangan ya. Jadi la itu ada dua macam. Ada la larangan dan ada la peniadaan. Kalau la dalam kalimat la ilaha illallah, itu la apa? La peniadaan. Ya, disebutnya la nafi. Sedangkan la di sini adalah la larangan atau disebutnya la nahiyah. Ya. Wala dan janganlah talbisu engkau. Kalau diterjemahkan biasanya talbisu itu mencampurkan. Tapi talbis di sini artinya ya satu akar kata dengan ablasa yublisu. Ya, dan janganlah kalian ya apa istilahnya ya? Menyamarkan. Menyamarkan. Maka ada makhluk namanya apa? Iblis. Dia menyamarkan kebaikan seperti dianggap menjadi keburukan. Sebaliknya keburukan dia samarkan menjadi kebaikan. Ya. Wala talbisu, dan janganlah kalian campurkan. Kalian samarkan al-haqqa, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumu, dan ini sebenarnya ada la di apa? Ada la di depannya, wala taktumu begitu ya. Tapi la-nya ini dianggap tidak perlu ada. Ya, sehingga la-nya dihilangkan. Tapi kita terjemahkan dan janganlah kalian sembunyikan begitu ya. Karena kalau taktumu saja artinya menyembunyikan. Tapi di sini maksudnya wala taktumu, dan janganlah kalian sembunyikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab cukup jangan itu satu saja di depan. Ya. Misalnya orang Arab sering menyebut ya, la ta'kulis samak wa tashrabil laban. Jangan makan ikan dan minum susu. Minum susu dilarang atau tidak? Dilarang karena jangannya sudah ada di depan. Jangan makan ikan dan minum susu. Maksudnya jangan makan ikan dan jangan pula minum susu. Gitu, paham ya? Maka di sini sebetulnya ada la, tapi dianggap tidak perlu karena sudah ada la di depan. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui.
sedangkan kalian mengetahui bahwa itu kebenaran. Wa aqimu, dan dirikanlah as-salah, salat. Wa atu, dan tunaikanlah az-zakah, zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raqiin, bersama dengan orang-orang ruku. Ya. Raqi artinya orang yang ruku. Ya. Bahasa Arab itu mudah sekali, Pak. Ai itu artinya pelaku. Sajid artinya orang yang sujud. Gitu ya. Shaim artinya orang yang saum, gitu ya. Ya, jadi ai itu artinya pelaku. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. A di sini a istifham, pertanyaan. Apakah ta'muruna, kalian memerintahkan an-nasa, manusia, bil birri, dengan kebaikan? Apakah kalian memerintahkan manusia melakukan kebaikan? Wa tansawna, dan kalian melupakan. Ya, wa tansawna nasya yansa. Artinya lupa. Ya, dan kalian lupa. Anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Wa antum, dan kalian tatlunal kitab. Tatluna apa? Tala yatlu artinya apa? Tilawah, membaca. Dan kalian membaca Alkitab. Apakah afala ta'qilun? Afala, apakah tidak ta'qilun, kalian berakal? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berfikir? Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, pembahasan kita terhadap ayat 42 ini tentu saja melanjutkan pembahasan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 40. Di ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya. Siapa yang dimaksud dengan Bani Israel? Bani artinya anak-anak. Dari kata banin atau banun, bani, anak-anak. Israel artinya kekasih Allah. Ya, ada pula yang berpendapat Israel ini artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, siapa yang dimaksud dengan Israel ini? Israel ini adalah gelar untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, jadi Bani Israel adalah anak-anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, itulah yang disebut Bani Israel yang sesungguhnya. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai Israel hari ini, atau Bani Israel, atau orang-orang Israel hari ini, keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ya'qub bin Ishaq. Nah, ini. Sehingga ayat-ayat ini ya ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berkata kepada orang-orang Yahudi di Madinah di ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian wahai orang-orang Yahudi mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Apa yang dimaksud dengan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Dikatakan oleh Imam Qatadah, wa qala Qatadah wala talbisul haqqa bil batil, maknanya adalah wala talbisul yahudiyah wa nasraniyah bil Islam. Janganlah kalian campurkan agama tradisi Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Jangan. Inna dinallahil Islam, karena agama Allah yang diakui itu hanyalah Islam. Ya. Agamanya Nabi Musa apa? Islam. Agamanya Nabi Ibrahim apa? Islam. Agamanya Nabi Adam apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan. Ini agama seluruh umat manusia. Agama sejak dari
manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika sesudah sesudah membangun Ka'bah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana waj'alna, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua muslimaini laka, dua orang muslim bagimu, dua orang yang berserah diri kepadamu. Muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami jadikan mereka semuanya muslim. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan ajarkanlah kepada kami cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Ya. Jadi agama yang benar hanyalah Islam. Sedangkan agama Yahudi, agama Nasrani, wal Yahudiyah wan Nasraniyah bid'atun, adalah agama yang dibuat-buat oleh manusia, ajaran yang dibuat-buat oleh manusia. Laisat minallah, bukan agama dari Allah. Wa ruya 'anil Hasan al-Basri nahwu dzalik. Ya. Hasan al-Basri juga meriwayatkan makna yang seperti itu. Makna wala talbisul haqqa bil batil, maknanya adalah jangan campur adukan Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena agama yang benar hanyalah Islam. Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, agama buatan manusia. Enggak percaya, coba lihat. Umat Nasrani memperingati hari lahir, kata mereka, anak Tuhan mereka tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Padahal mana buktinya? Isa Al-Masih dahulu lahir 25 Desember, enggak ada. Ternyata 25 Desember adalah hari perayaan orang-orang pagan di Romawi, yang mereka meyakini matahari itu terbit, matahari baru itu terbit di tahun yang baru tanggal 25 Desember. Jadi itu adalah hari raya penyembahan dewa matahari, tanggal 25 Desember tuh sebetulnya. Ya. Betapa banyak itu tradisi-tradisi agama pagan, ya, agama penyembah berhala, penyembah roh-roh yang masuk ke dalam agama Nasrani. Demikian juga agama Yahudi, ya, bid'ah, ya, dicampur adukan dengan, ya, tradisi-tradisi masyarakat di mana mereka tinggal ketika itu. Ya. Nggak boleh dalam agama kita ini, kita tidak boleh memelihara atau membiarkan terjadinya pencampuran, sinkretisme antara agama dengan kebudayaan, dengan tradisi. Nggak boleh. Tradisi ya tradisi, agama ya agama. Boleh nggak kita lakukan tradisi? Boleh, selama tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan dengan agama. Pakai peci hitam boleh nggak? Ya boleh aja. Nggak ada pertentangan dengan agama. Ya, pakai belangkon, pakai surjan, pakai baju batik, boleh atau tidak? Boleh. Tradisi boleh selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi apabila tradisi itu bertentangan dengan agama, ya, seseorang menyembah jin, seseorang takut dengan jin, kemudian melakukan sesajen-sesajen kepada jin, nah ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan agama. Tak boleh. Maka di ayat ini ada peringatan yang sangat keras agar kita tidak boleh mengikuti Yahudi dan Nasrani. Wala talbisul haqqa bil batil, maknanya adalah kita juga enggak boleh mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi SAW sudah memprediksi bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu nanti akan mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani. Ya. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Pelan-pelan kalian akan ikuti mereka. Hatta law salaku ila hujri dhabbin la salaktumuha. Sampai-sampai apabila mereka masuk ke lubang biawak, artinya mereka celaka, kalian ikut juga.
ke lubang biawak itu, kalian ikut celaka. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang kita ikuti itu nanti ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara, apakah yang kita ikuti nanti adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Nabi, ya. Faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi yang akan diikuti oleh umat Islam nanti adalah tradisi Yahudi dan Nasrani. Apa di antara tradisi Yahudi yang paling utama itu? Orang Yahudi itu salah satu tradisi yang paling utama adalah mereka membanggakan nasab. Membanggakan garis keturunan. Membanggakan darah. Ya, makanya orang kalau bukan punya darah Yahudi itu dianggapnya apa? Dianggapnya ghayyim. Dianggapnya half human, setengah manusia. Bukan manusia. Bahkan lebih hina daripada hewan itu, ghayyim itu. Kayak selain bangsa Israel gitu, selain Bani Israel kata mereka, itu ghayyim. Mereka membanggakan betul itu darah. Nah, kalau ada umat Islam membangga-banggakan darah, membangga-banggakan nasab, hati-hati. Kita udah ikut dalam tradisi Yahudi. Ya. Jadi kita tidak ditolong dengan nasab kita, tapi kita ditolong dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Dengan amal soleh kita, dengan ketakwaan kita. Sedangkan Nasrani, apa yang mereka bangga-banggakan? Orang Nasrani membanggakan harta, membanggakan kekayaan, membanggakan jabatan. Mereka anggap orang yang berharta itu adalah orang yang paling mulia. Hati-hati, ya, jangan sampai kita menjadikan harta sebagai standar kemuliaan seseorang. Kalau tadi Yahudi, standar kemuliaan seseorang itu adalah darah. Kalau Nasrani, standar kemuliaan seseorang itu adalah harta. Lihat orang kaya, minder. Wah, kaya dia. Saya mah bukan apa-apa. Belum jadi orang apa? Belum punya harta. Ya. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Kalau kita menganggap hina seseorang karena kurangnya harta, hati-hati. Kita mengingkari ayat ini. Atau kita menganggap mulia seseorang karena banyaknya harta, hati-hati. Nah, ini ikut tradisi Yahudi dan Nasrani. Apalagi tradisi Yahudi dan Nasrani yang paling utama. Banyak ya Pak ya. Nih saya sebutkan yang utama-utama saja. Orang Yahudi itu mereka bersemangat dalam berilmu tapi tidak bersemangat dalam beramal. Itu Yahudi itu. Tradisi Yahudi. Makanya dalam Al-Quran mereka disebut sebagai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa al-maghdub? Al-Yahud. Kita balik lagi ke tafsir Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Mereka lah orang Yahudi. Mengapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Jangan kita ikut tradisi Yahudi. Belajar di mana-mana, ngaji di mana-mana, ikut pengajian, setiap ada pengajian datang. Tapi ilmunya tidak berbuah menjadi amal. Ilmunya hanya berhenti pada catatan, ilmunya hanya berhenti pada ingatan, ilmunya hanya berhenti pada perdebatan. Jadikan ilmu sebagai modal debat, sebagai modal menang-menangan. Nggak boleh Pak. Ilmu itu tuntutannya dua, satu diamalkan, dua diajarkan. Ya, makanya pertama diamalkan. Nah, orang Yahudi itu banyak ilmu, kurang amal. Sebaliknya ad-dhalin, orang tersesat siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka banyak amal tanpa ilmu. Nah ini. Umat Islam kalau apa tadi? Ya. Ikut Yahudi, yaitu banyak ilmu, banyak amal, maka akan dimurkai oleh Allah. Umat Islam kalau ikut Nasrani, yaitu banyak amal tanpa ilmu, maka mereka akan tersesat. Maka jangan kita ikuti tradisi Yahudi dan Nasrani ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa, dan jangan pula kalian sembunyikan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran di ayat ini? Maksudnya adalah menyembunyikan
kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu betul nabi. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang membaca Alkitab, membaca kitab Taurat, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian besar dari mereka itu menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka punya ilmu. Jadi disembunyikan tuh. Nggak ngaku kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi. Ya, padahal mereka tahu betul. Maka nggak boleh ya kita menyembunyikan kebenaran. Hati-hati, Pak. Salah satu dosa besar itu adalah kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Ada banyak dalil yang mengecam seseorang yang menyembunyikan kebenaran. Dia udah tahu nih benar nih, tapi dia nggak sampaikan. Takut dia, takut diancam, ya, takut dijauhi, ya. Akhirnya jadi apa? Jadi apa istilahnya itu? Iblis yang bisu, ya. Orang yang menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu, itu seperti iblis yang bisu, diam dia. Ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 159 160. Ini juga bicara tentang orang Yahudi. Tapi maknanya umum buat kita juga. Hendaknya kita merenungi ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas, dari petunjuk yang jelas, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sesudah kami jelaskan itu semua kepada manusia di dalam Alkitab, disembunyikan kebenaran ini, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka itulah yang dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, ya, melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan kemudian menjelaskan kebenaran. Mereka perbaiki, mereka sebut, mohon maaf nih, kami dulu menyembunyikan kebenaran. Kami dahulu nyatakan bahwa ini halal padahal ini haram. Kami sampaikan ini halal padahal ini haram. Ya, kami sembunyikan itu. Ya, maka harus dijelaskan. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang diterima taubatnya atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah Allah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahabat yang sangat bersemangat dalam mencari ilmu, dalam menghafal hadis-hadis Nabi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika aku membaca ayat ini, maka aku bersemangat bukan hanya menghafal hadis, tapi juga aku bersemangat untuk meriwayatkan, mengajarkan hadis. Karena aku khawatir aku termasuk yang dilaknat oleh Allah karena menyembunyikan ilmu. Masya Allah. Karena haknya ilmu itu tadi harus disampaikan. Makanya kalau kita punya ilmu harus sampaikan. Jangan diem. Ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikan. Ya, kebenaran itu harus disampaikan, harus disebarkan. Ya, nggak boleh kita ada lihat orang korupsi kemudian kita diam aja. Kita lihat ada orang melakukan kemaksiatan kita diam aja, nggak boleh. Ya, sampaikan, jangan kemudian kita diam, jangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemunkaran maka rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak mampu dengan tangan, rubah dengan lisannya. Ngomong, sampaikan, nasihati. Wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak mampu dengan hati. Dengan hati itu kata para ulama gimana maksudnya? Dengan hati itu maksudnya kita benci. Kita benci, kita tampakkan dalam wajah kita, dalam mimik kita, dalam perilaku kita bahwa kita nggak suka. Jangan malah kita duduk-duduk ikut di situ.
Jangan malah kita ikut tertawa-tawa duduk di situ. Tampakkan kita nggak suka, benci dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itulah ciri orang yang paling lemah imannya. Allahu Akbar. Sekarang kita lihat di TV, ada tayangan, ya, bencong-bencongan gitu kan. Ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu salah satu yang dilaknat oleh Allah. Allah nggak suka itu. Ya, nggak suka dengan rajul muta'annats, laki-laki yang seperti perempuan, nggak suka. Nah, kita lihat itu, malah kita ikut ketawa. Bukannya benci, bukannya marah, kita ikut ketawa. Ya. Harusnya benci, matiin, ganti channelnya gitu. Ya, kalau kita malah ikut ketawa, fa'inal iman, maka di mana iman? Ya, kita lihat ada kemunkaran, ada orang-orang menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Kita ikut duduk-duduk di situ. Ya. Jangan, nggak boleh. Sampaikan kita nggak suka. Nggak berani nyampaikan kita nggak suka, diem dan tampakkan bahwa kita nggak suka. Gitu. Diam tapi tampakkan kita nggak suka. Jangan malah nambahin gitu. Jangan malah ikut membicarakan gitu. Ini bahaya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya akan satu ilmu, alimahu, yang dia tahu ilmu itu, thumma katamahu, kemudian dia sembunyikan ilmu itu, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka ia nanti akan diikat di hari kiamat dengan belenggu yang terbuat dari api neraka. Ada orang minta diajarin ilmu, tolong dong saya ajarin sholat, saya ajarin ngaji, ya, saya ajarin wudhu. Kemudian kita nggak mau, nggak, ya, nggak ada bayarannya, nggak ada amplopnya, gitu ya. Sekarang sih nggak butuh amplopnya, butuh isinya gitu, ya. Nggak diamplopin, akhirnya nggak mau ngajarin ilmu. Hati-hati, hati-hati. Ya, ilmu ini warisan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menjadikan ilmu ini sebagai mata pencahariannya, sebagai sumber penghasilannya, maka dia telah berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulu para ulama itu hati-hati betul. Ya, tidak boleh menjadikan mata pencaharian itu dari dakwah, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, harus dia punya mata pencaharian yang lain. Lihat para ulama zaman dulu, Imam Abu Hanifah. Apa profesinya? Pedagang. Selain dagang, ajarkan ilmu. Tapi profesinya dagang. Ya. Imam Bukhari, apa profesinya Pak? Kuli panggul di pasar. Imam Bukhari itu. Ya, kuli panggul di pasar. Dia dapat penghasilan, dia gunakan penghasilan itu untuk mengembara, mencari hadis Nabi. Nanti kalau habis, dia datang lagi ke pasar, dia jadi kuli panggul lagi, terus begitu. Subhanallah. Banyak Pak, para guru-guru, para ahli ilmu yang mereka berusaha hidup zuhud, hidup wara, mereka tidak menjadikan dakwah itu sebagai mata pencaharian, tapi mereka punya mata pencaharian utama ya di luar dakwah. Ya. Kecuali dia nggak mampu untuk lakukan ya mata pencaharian yang lain, misalnya, maka wajib sebetulnya ditanggung oleh kaum muslimin. Kalau dahulu dibiayai oleh negara zaman dulu. Kalau sekarang ya nggak bisa. Ya, gitu. Intinya nggak boleh kita menyembunyikan ilmu dengan alasan dunia, nggak boleh. Ya. Kemudian perintah berikutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk menegakkan salat. Ya, qala Muqatil qauluhu ta'ala li ahlil kitab wa aqimus shalah, maknanya adalah amarahum ay yusallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan untuk salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang Yahudi, ayo ikut salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Maksudnya apa? Amarahum ay yu'tuz zakah ay yadfa'unaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat,
membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk Nabi ya, zakat itu nanti dibagikan kepada 8 asnaf. 8 orang yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat. Ada orang miskin, ada fuqara, ada gharimin dan seterusnya. Jadi diperintahkan untuk tunaikan salat, untuk tegakkan salat dan tunaikan zakat. Dan ini dua perintah ini tidak pernah berpisah antara menegakkan salat dengan menunaikan zakat. Tidak boleh terpisah. Makanya dahulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada sekelompok orang yang sesudah Rasulullah SAW wafat, mereka masih menegakkan salat tapi nggak mau bayar zakat. Maka apa? Diperangilah mereka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena kata Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah perintah salat turun kecuali senantiasa bersanding dengan perintah zakat. Maka barang siapa yang menegakkan salat tapi enggak mau bayar zakat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Perangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya diperintahkan kepada mereka untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani dulu juga sudah diperintahkan salat, Pak. Salat itu bukan cuma ibadah yang diperintahkan pada Nabi Muhammad. Kepada seluruh para nabi sudah diperintahkan salat. Nabi Ibrahim dulu sudah diperintahkan salat. Buktinya apa? Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya, meninggalkan Ismail dan istrinya di lembah tandus tak berpenghuni, di lembah yang bernama Bakka, lembah air mata. Karena setiap orang yang hadir di tempat itu pasti menangis karena tidak punya makanan dan minuman. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan keluargaku di lembah tandus tak berpenghuni, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka mampu menegakkan salat. Subhanallah. Nabi Ibrahim ketika tinggalkan keluarganya di lembah Bakkah, permintaan pertama Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, jadikan mereka yang aku tinggalkan itu mendirikan salat. Ini artinya perintah salat sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini artinya perintah salat atau menegakkan salat itu jauh lebih penting daripada ngasih makan. Masya Allah. Ya kan? Harusnya kan Nabi Ibrahim kalau ninggalin keluarganya lembah tandus tak berpenghuni, harusnya nih kalau Nabi Ibrahim itu kayak kita gitu, pasti kita minta apa? Ya Allah, kasih mereka makan, kasih mereka minum, ya Allah, kasihan ya Allah. Misalkan kita minta begitu ya. Tapi ternyata enggak. Nabi Ibrahim doa apa? Ya Allah, jadikan mereka menegakkan salat. Artinya menegakkan salat, memastikan keluarga kita salat, itu jauh lebih penting daripada memastikan keluarga kita makan dan minum. Ya. Jadi ini salat penting ya. Yahudi, Nasrani dulu sudah diperintahkan salat. Nah, kemudian datang Nabi Muhammad SAW, maka diperintahkan untuk salat, untuk zakat bersama dengan Rasulullah SAW, dan salat warka'u ma'ar raqiin, rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat ini ada perintah untuk salat berjamaah. Nah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada perdebatan yang sangat panjang mengenai apa hukum salat berjamaah. Apa hukumnya? Ada yang berpendapat fardu ain, ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah ya. Ini perdebatan yang sangat panjang. Tapi kalau kita lihat ayat ini menyebut perintah kita ruku, nggak boleh ruku sendirian. Ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya ayat ini menunjukkan wajibnya melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tapi tentu saja nanti ada perdebatan. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri itu. Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Ayat berapa? 44. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Apa kata Imam Qatadah?
Kana Banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa bi taqwahu. Bani Israil dahulu menyeru orang untuk taat pada Allah dan bertakwa kepada Allah. Wa yukhalifuna, akan tetapi mereka mengingkari itu. Fa'ayyarahumullah, maka Allah mencela mereka. Wa kadzalika qala Suddi, demikian juga Imam As-Suddi berpendapat seperti itu. Artinya orang-orang Yahudi ini punya kebiasaan nyuruh orang berbuat baik, buat baik, tapi mereka enggak melakukan. Itu kebiasaan Yahudi itu. Nyuruh orang berbuat baik tapi mereka tidak melakukan. Yahudi itu. Kenapa mereka nyuruh itu? Karena mereka punya ilmu, ilmunya banyak. Ayo. Tapi mereka tidak melakukan. Ya. Kalau kata guru kita zaman dulu, jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Bisa ngajar, nggak bisa ngerjain, nggak bisa. Ini tradisi Yahudi. Nabi SAW pernah Isra, ya, diangkat ke langit yang ketujuh, kemudian diperlihatkan itu neraka. Maka Nabi melihat ada orang-orang yang digunting lidahnya, digunting bibirnya. Maka Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka itulah para khutaba, para khatib-khatib, para ahli-ahli pidato, para penceramah dari umatmu wahai Muhammad, yang mereka mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya. Tapi hadis ini dhaif. Dhaif kita senang, wah senang. Enggak, jangan. Ada yang sahih. Yang sahih lebih parah lagi, Pak. Ini sahih ini. Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Usamah, sudahkah kau menasehati Utsman bin Affan?" Utsman bin Affan kan difitnah melakukan kekeliruan gitu. Ya, sehingga kemudian akhirnya ada pemberontakan terhadap Utsman. Kata teman-temannya, "Usamah, pernahkah kau nasihati Utsman?" Kata Usamah, "Wahai sahabat-sahabatku, demi Allah, aku tidak pernah berani menasehati seseorang kecuali aku melakukan apa yang aku nasihati itu. Dan aku senantiasa melakukan apa yang aku nasihati. Aku lakukan dulu baru aku nasihatin orang sesudah aku mendengar hadis ini." Nabi pernah bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar." Akan didatangkan nanti di hari kiamat seorang lelaki, ya, kemudian lelaki itu dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu bihi aqnabuhu. Maka ketika dia dilemparkan ke dalam neraka, ya, terburailah isi perutnya itu. Dilempar, isi perutnya terburai. Fayaduru biha finnar kama yadurul himaru birahah. Maka dia berputar-putar di dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai yang membawa roda penggilingan. Dulu orang kalau mau numbuk padi, mau numbuk gandum itu pakai roda besar, roda penggilingan, yang roda itu ditarik oleh binatang, oleh sapi, oleh kuda, oleh himar. Nah ini, orang ini masuk neraka, muter-muter di neraka seperti keledai yang sedang menggiling, ya, memutar roda penggilingan. Fayutifu bihi ahlun nar. Maka para penghuni neraka itu berkumpul mengelilingi orang tadi. Fayaqulun, penghuni neraka berkata, "Ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dahulu yang selalu menyuruh kami melakukan kebaikan, mencegah kami melakukan kemunkaran? Kamu kan dulu yang suka ceramah itu, yang suka nasihatin orang itu. Masya Allah, suka lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kamu kan dulu ustad." Nih, kalau baca hadis ini saya pengen berhenti jadi ustad, Pak. Ngeri, Pak. Ya. Kamu kan pengurus masjid dulu kan. Ya. Kamu kan dulu sering itu bikin nasihat-nasihat itu di sosmed. Kan kamu dulu sering menyeru orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Kok kamu malah masuk neraka dan keadaanmu lebih hina daripada kami? Kamu muter-muter di neraka dengan usus terburai. Apa kata orang tersebut? Fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf. Aku dahulu menyeru kalian untuk berbuat baik, wala atihi, akan tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Aku mencegah kalian berbuat munkar tapi aku malah melakukannya. Hati-hati.
Kita dituntut untuk menjadi orang jujur. Benar, ya, sesuai antara perkataan dengan perbuatan, antara hati dengan tindakan, antara amal kita tersembunyi dengan amal kita yang nampak. Ya. Ini hadis bukan cuma buat para penceramah, bukan cuma buat para ustadz, buat kita semua sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah. Kita nasihati anak kita kebaikan, maka hendaknya kita yang pertama melakukan kebaikan itu. Terakhir, Imam Ibnu Katsir menukil ucapan dari Ibrahim An-Nakhai. Kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, "Inni la akrahul qasasa li thalathi ayat." Sesungguhnya aku enggak suka membahas 3 ayat, membahas 3 kisah di balik 3 ayat. Apa 3 ayat yang Ibrahim An-Nakhai enggak suka untuk membahasnya? Karena khawatir ayat itu mengena pada dirinya. Yang pertama, dia tidak suka membahas ayat yang tadi kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau perintahkan manusia berbuat baik dan kau lupakan diri kamu sendiri? Itu ayat pertama. Ayat yang kedua yang beliau enggak suka adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh sangat besar kemurkaan di sisi Allah bila kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Masya Allah. Yang ketiga, ya, wa qauluhu ikhbaran an Syuaib, ya, firman Allah yang memberitakan mengenai Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah aku, ya, akan menyelisihi apa yang aku larang kepada kalian. Jadi kalau aku larang pada kalian, aku tidak akan menyelisihinya. Aku akan mengerjakan itu. In uridu illal islaha mastata'tu. Sungguhnya yang aku inginkan adalah perbaikan semampu kemampuan yang aku miliki. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik kecuali kepada Allah. 3 ayat ini, Pak. Ini 3 ayat yang harus kita perhatikan sebelum kita menasihati orang lain. Hendaknya kita menjadi orang pertama yang melakukan apa yang akan kita nasihati tersebut. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi